Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bertemu kembali setelah sempat libur berapa kali ya? 1 kali atau 2 kali. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala pekan yang lalu atau 2 pekan yang lalu mungkin ya. Kita sudah membahas tentang bab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil. Jadi masih beliau belum balik, belum menikah. Kita lanjut pada pekan hari ini tentang Harbul Fijjar. Jadi perang Fijjar. Perang ini wali khamsi asyarata min umrihi. Terjadi peperangan ini pada tahun usia beliau 15 tahun. Nah, ini ada nggak? Ada yang 15 tahun nih? Nggak ada ya? Ini berapa tahun ini? Masih jauh ya. Yang di belakang, ada yang di belakang. Usia 15 tahun baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengikuti peperangan. Kanat Harbul Fijjar baina Quraisy wa man ma'ahum min Kinanah wa baina Qais Ailan. Jadi ada suku besar yang mengalami atau mendapati peperangan ketika itu, yaitu sukunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu suku Quraisy, kemudian suku Kinanah. Ini 2 suku, suku yang dalam blok yang satu bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih kecil. Wa baina Qais Ailan, juga ada suku lain lagi yang namanya suku Qais Ailan. Dan pada waktu itu wa kana qaid Quraisy wa Kinanah kulluha Harb ibni Umayyah. Jadi pimpinan peperangan dari suku Quraisy dan suku Kinanah ketika itu adalah Harb bin Umayyah. Karena apa? Karena beliau limakanatihi fihim sanan wasyarafan. Karena beliau ini, orang ini dianggap sebagai orang yang punya kemuliaan. Jadi dihormatilah. Jadi yang namanya Harb bin Umayyah ini dihormati di kalangan orang-orang Quraisy ketika itu. Wa kana Zafar fi awwalin nahari liqais ala Kinanah. Pertama kali terjadi peperangan ini pada siang harinya, itu yang memenangkan pertempuran adalah Qais. Jadi suku Kinanah, di mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam waktu itu bersama orang-orang Quraisy itu mengalami kekalahan. Hatta idza kana fi wasatin nahar, tapi ketika siang hari sudah mulai agak terik matahari, maka kemudian kana zafaru likinanah ala Qais, terbalik, peperangannya lebih dimenangkan oleh sukunya Kinanah. Jadi peperangannya itu ternyata dimenangkan oleh sukunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih suka berperang, Pak, antara suku yang satu dengan suku yang lain. Dan ini sebenarnya terjadi di banyak tempat ya. Jadi orang kalau punya kesamaan
suku itu cenderung memiliki ikatan yang lebih kuat. Iya Kak Pak? Sama bahasanya, sama apa namanya, apa lagi selain bahasa kalau di kita? Rambut sama hitam ya. Kalau kita dengan orang bule beda warna rambutnya. Orang bule rambutnya merah atau apa? Pirang. Kalau orang Indonesia, orang Asia rambutnya hitam. Orang Arab rambutnya masih hitam. Tapi kalau orang yang sudah ke atasnya itu beda warnanya. Makanya kalau kita lihat Pak dari sisi geografis ya, dari ujung timur ini, dari Jepang, Korea, Cina, itu mirip-mirip aja kan? Ya, bisa kan Bapak bedain antara Korea sama Cina? Susah ya bedain ya. Padahal kalau mereka yang di sana mungkin mudah bedain. Wah ini orang Cina, oh ini orang Korea. Turun sedikit ke bawah, mirip-mirip orang kita sudah. Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Malaysia, Indonesia mirip. Saya pernah belanja di warung di waktu itu di Vietnam. Ketemu dengan orang nggak bisa bahasa Vietnam. Jadi ditanya oleh dia, "Kamu orang mana?" Jadi saya nggak langsung jawab. Saya tanya balik, "Kira-kira kalau kamu jawab saya orang mana? Kalau kamu lihat wajah saya orang mana?" Jadi dia bilang, "Kamu orang Laos." Tahu Laos ya Pak? Bukan Laos yang lengkuas apa itu, bukan. Ini Laos yang ada negara Laos. Jadi ada Vietnam, sebelahnya Laos Pak, ada panjang ke bawah gitu. Itu negara Asia Tenggara. Jadi wajah kayak saya ini mirip seperti orang Laos rupanya. Turun dari pesawat, kebetulan pesawatnya Thailand Air, apa Thai Air, Thai Airways. Yang lain dibilangnya thank you, terima kasih. Kalau saya dilewat dibilangnya kapungka, dibilang. Itu bahasa Thailand, apa bahasa Thailandnya terima kasih. Jadi rupanya mirip Pak antara orang-orang Asia Tenggara ini. Bahkan kalau saya baca sejarahnya, sebenarnya bangsa Asia Tenggara atau bangsa Nusantara ini itu ada anggapan sebagian orang merupakan keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim punya istri yang ketiga namanya Konturah. Nah, kalau yang lagi buka handphone searching aja Google. Istri Nabi Ibrahim Konturah namanya. Itu ada di dalam Alkitab, kitab Kejadian. Cari aja di Alkitab. Ada yang Kristen nggak di sini? Nggak ada ya? Oh, alhamdulillah, geleng semua begini. Nah, dicari di dalam Alkitab ada istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita ini jelek-jelek begini Pak. Nah, jangan-jangan keturunan Nabi juga nih. Nabi Ibrahim namanya. Nah, konflik yang terjadi itu memang kadang-kadang terjadi karena orang memiliki rasa ikatan yang sangat kuat dengan sukunya. Dan suku baginda Rasul SAW ketika itu, suku Quraisy, suku Kinanah, ini berperang melawan suku Ailan tadi. Dan kemudian terjadi pertempuran. Awalnya sukunya baginda Rasul mengalami kekalahan pada pagi harinya, kemudian fi wasatin nahar, pada waktu siang harinya, pertengahan hari, itu terjadi kemenangan di kalangan sukunya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam fi wasatin nahar. Wa sumiyat biharbil fijjar li intihaka hurumatil haram wal ashhurul hurum fiha. Kenapa disebut dengan perang Fijjar? Ini mungkin akar katanya sama dengan fujur. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Dan Allah ilhamkan dan kami ilhamkan kepada manusia itu fujuroha, kedurhakaan dan ketakwaan. Jadi dalam jiwa kita ini Pak, ada potensi jadi orang baik, ada potensi jadi orang jahat. Masing-masing ada potensinya.
Tinggal mana yang lebih kuat, apakah jadi orang baik atau jadi orang jahat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, perang Fijjar ini kenapa disebut dengan perang Fijjar? Karena terjadinya perang Fijjar ini pada waktu hurumatil hurum, yaitu pada hurumatil haram wal ashhurul hurum fiha, yaitu pada bulan-bulan yang diharamkan. Pada bulan Muharram, pada bulan Rajab, pada bulan Dzulqa'dah, pada bulan Dzulhijjah. Jadi bulan-bulan yang tidak boleh sebenarnya bagi siapapun, bagi orang Arab ketika itu mengadakan pertempuran. Kalau orang Yahudi nggak boleh bertempur pada hari Sabtu. Tidak boleh dia melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya keduniaan pada hari Sabtu seharian. Kalau orang di Bali itu dia ada hari nyepi namanya. Jadi pesawat terbang berhenti, lalu lintas nggak ada, semua diam. Itu orang Hindu. Wa qad hadara hadhil harab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pada peperangan ini baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut mengikuti peperangan ini, yaitu yajhizu lahum liramyi, yaitu beliau mempersiapkan anak panah. Jadi ketika terjadi peperangan ini beliau tidak langsung ikut berperang, tapi beliau ikut bagian logistik. Nah, kalau TNI bagian apanya namanya nih Pak? Bukan kavaleri ya, apa istilahnya? Ada yang TNI nggak sini? Nggak ada ya? Bagian apa logistiknya lah, yang bagian mempersiapkan pelurunya. Jadi untuk melempar panah, memanah, ini perlu ada yang mempersiapkan anak panahnya. Cuman nggak tahu ya anak panah itu gimana melemparnya waktu itu, sejauh apa kira-kira bisa melempar busur anak panah itu. Jadi peperangan ini sebenarnya merupakan bahagian dari persiapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadapi peperangan-peperangan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi sudah terbiasa duluan, Pak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini dari kecil sudah, seperti anak-anak kayak gini, sudah dibiasakan ikut bersama kakeknya menghadapi pembesar-pembesar Quraisy. Jadi kalau beliau bertemu dengan pembesar Quraisy, bertemu dengan orang-orang hebat di antara orang-orang Quraisy ketika itu, beliau sudah biasa bertemu. Beliau sudah biasa bernegosiasi, melihat paman-pamannya, kakeknya bernegosiasi satu dengan yang lainnya. Jadi ketika terjadi peperangan nantinya, oh perang itu begini rupanya. Dan perang itu rupanya memang ada ilmunya. Kalau baca ada buku Pak, judul pengarangnya itu Sun Tzu namanya. Saya cari di Google, ternyata di internet ada tentang peperangan. Jadi kalau peperangan yang dilakukan oleh jenderal-jenderal perang di zaman itu, ternyata memang ada taktik-taktiknya yang memang ada teorinya. Nah, di samping itu juga ada prakteknya. Jadi antara teori dengan praktek ini memang disitulah seni berperang itu. The art of war kalau bahasa ininya, Sun Tzu itu. Seni berperang. Jadi ternyata perang itu juga ada seninya, Pak. Tidak hanya musik, tidak hanya tari-tarian, tapi ternyata peperangan juga ada seninya. Nah, ini dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau ketika berusia 15 tahun mengikuti peperangan yang diikuti oleh orang-orang Quraisy ketika itu. Meskipun tidak secara langsung berperang membawa senjata.
Tapi beliau maksudnya membawa pedang, tapi beliau melakukan support untuk logistik beliau. Kemudian yang berikutnya hilful fudul, perjanjian al-fudul. Apa itu perjanjian al-fudul? Wa ala athari hadhil harab waqa'a hilful fudul. Akibat dari peperangan ini Pak, salah satunya adalah kemudian dilakukan perjanjian damai antara antara bangsa-bangsa suku-suku Arab ketika itu. Al-aqdatu fi syahril haram. Nah, ini peperangannya kemudian diakhiri dengan waktu itu melakukan perjanjian damai di bulan haram. Tada'as ilaihi qabail min Quraisy. Nah, kabilah-kabilah dari Quraisy ketika itu muncul sebagai pemrakarsa dari perjanjian damai ini. Di antaranya adalah Banu Hashim, wa Banu Muthalib, wa Asad ibni Abdul Uzza, wa Zuhra ibni Kilab, wa Taim ibni Marrah. Fajtami'u fi dari Abdullah ibni Jud'an At-Taimi. Orang-orang yang hebat-hebat tadi dari Banu Hashim, dari Banu Muthalib, dari Asad bin Abdul Uzza, dari Zuhra bin Kilab, Taim bin Marrah tadi, mereka berkumpul semuanya di rumah yang namanya Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Ini Abdullah bin Jud'an ini memang dipilih oleh orang-orang Quraisy karena lisyarafihi, karena kemuliaannya. Jadi memang pemimpin itu dipilih karena memang punya kelebihan. Dia punya kelebihan dari sisi umur dan dari sisi senior maksudnya ini, dan dari sisi kemuliaan. Nggak mungkin orang biasa jadi pemimpin. Fata'aqadu wa ta'ahadu ala ijadu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairihim min sa'irin nas illa qamu ma'ahu. Apa isi perjanjiannya? Di samping tadi perjanjiannya untuk menjaga supaya kondusif suasana Mekah, tidak terjadi peperangan tadi, juga perjanjiannya adalah mereka menjaga jangan sampai ada orang di Mekah itu dizolimi, diambil haknya oleh orang lain. Mazluman Allah yajidu bi Makkah mazluman min ahliha wa ghairihim min sa'irin nas illa qamu ma'ahu. Kalau ada yang menzolimi, ada yang berbuat curang di antara orang-orang Mekah ketika itu, maka yang lain akan bersatu Pak menghadapi orang yang mencurang ini. Jadi rupanya memang manusia ini perlu pengaturan, perlu ada apa istilahnya itu tata pemerintahannya. Karena kalau semua orang ingin masing-masing melakukan apa yang dia inginkan, apa yang dia mau, istilahnya itu semau gue, maka kacau dunia, nggak ada aturan. Kita aja misalnya Pak lalu lintas Pak, jalan, begitu mau simpang 4 banyak kendaraan lewat, ada lampu lalu lintas merah, kuning, hijau. Kira-kira kalau kita warna merah, sebelah sana warna hijau, kita tetap jalan, warna hijau juga tetap jalan, apa yang terjadi Pak? Tabrakan. Nah seperti itulah kalau seandainya di dalam kehidupan manusia tidak ada aturannya, maka kemudian perlu ada aturan yang melindungi mereka. Wa kanu ala man zalamahu hatta turaddu alaihi muslimatihi. Maka kemudian mereka akan mengembalikan atau mendesak supaya orang yang dizolimi ini mendapatkan haknya.
Wa syahida hadzal hilfu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul waktu itu Pak menyaksikan. Jadi ada perjanjian damai ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam ikut menyaksikan juga perjanjian damai ini. Dan di sini disebutkan waqala, beliau bersabda, anna akramahullahu birrusalah laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an khulfan min ahabbu anna li bihi himrun ni'am walau ada'i bihi fil Islam la ajabtu. Jadi kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memuliakan saya. Jadi Allah muliakan dengan Rasulullah ini merasa bangga birrisalah, dengan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara rasa kebanggaan Rasul itu adalah laqad syahidtu fi dari Abdullah ibn Jud'an. Saya menyaksikan di rumahnya Abdullah bin Jud'an. Abdullah bin Jud'an ini adalah salah satu tokoh yang dijadikan tempat penulisan perjanjian tadi, yaitu ketika mereka menandatangani atau menyepakati perjanjian di antara orang-orang Quraisy ketika itu. Kata beliau, kalau aku bisa memilih, seandainya Allah berikan khumurun ni'am, kuda keledai yang unta merah, maka aku lebih menyukai perjanjian ini daripada unta merah. Mungkin kalau sekarang ini kayak mobil Ferrari lah mungkin. Di sini ada Ferrari, enggak ada kayaknya ya. Mobil apa kira-kira paling mahal di sini? Mobil Avanza, Avanza enggak ya? Mobil apa? Yang di Berau yang paling mahal apa kira-kira? Alphard. Nah, bujur. Ada yang punya Alphard nggak di sini, Pak? Kayaknya, dua, alhamdulillah katanya. Dia punya dua Alphardnya. Ini kalau punya Alphard dua udah enak tuh Pak. Cuman saya punya teman di Balikpapan, kalau dia bawa Alphard itu Pak sama sopirnya, itu dia bilang kadang-kadang khawatir karena mobil Alphardnya tuh rendah betul. Jadi kalau sudah belokannya tuh ada tinggi sedikit, dia bilang itu kaki saya ikut merem juga, dia bilang, padahal saya dari belakang. Saking khawatirnya kalau seandainya mobilnya ini kejeduk sama sama batu atau sama jalanannya agak tinggi. Jadi ternyata punya mobil mewah belum tentu juga bisa mudah dijalankan, apalagi kalau di Berau atau di jalan nasional kita ini, dari Berau sampai ke Kutim sampai ke Samarinda, itu banyak jalannya yang rusak di tengah jalan. Nah, lebih disukai kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbu kata beliau, lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada bihi khumurun ni'am, daripada unta merah. Ini mungkin kalau dirupiahkan sekarang ini harganya bisa miliaran, Pak. Itu searching aja di Google, ada unta yang paling mahal. Kira-kira gimana tuh untanya tuh, Pak? Kalau di zaman Nabi itu ada namanya unta pilihan. Jadi di antara 100 unta itu belum tentu ada satu unta yang kuat menanggung beban. Nah, unta pilihan itulah yang biasanya mahal harganya. Dan itu biasanya dijaga, dipelihara gennya, Pak. Dijaga gennya itu supaya nanti dia kawin ke unta yang lain, terjaga keturunannya itu bagus semuanya. Bahkan kalau saya lihat kuda-kuda pacu itu Pak, itu ternyata kuda-kuda pacu itu kalau di trace lagi keturunannya itu sampai kepada kudanya di zaman Nabi. Jadi kuda-kuda Arab itu luar biasa kemampuannya untuk melakukan perjalanan jauh, melakukan peperangan dan sebagainya.
Walau ad'i bihi fil Islam la ajabtu. Kalau seandainya perjanjian ini dilakukan di zaman Islam, pasti aku akan memenuhi perjanjian ini. Artinya perjanjian ini membuat beliau bangga ikut dalam sebuah perjanjian di mana perjanjian ini membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa ada apa istilahnya sesuatu yang membuat beliau bangga, karena di sini hak orang yang dizolimi itu dipelihara atau dibantu, orang yang salah itu dilawan sama-sama, sehingga ketika ada situasi yang tidak menguntungkan bagi orang yang dizolimi, yang lain langsung melindungi orang yang dizolimi tadi. Wa hadzal hilfu ruhahu tunafil himyah al-jahiliyah allati kanat asabiyah tathiruha. Jadi tapi di balik perjanjian ini ruhnya yaitu adalah tunafil himyatil jahiliyah, menghilangkan semangat-semangat jahiliyah. Jadi orang jahiliyah itu Pak di Mekah itu kan luar biasa. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan kalau mereka mau taruhan Pak, kalau kita kan tebak-tebak buah manggis, dia tebak-tebak isi perut orang hamil. Bayangkan Pak, tebak-tebak isi perut orang hamil, laki-laki kah perempuan? Kalau tebak buah manggis kan enak, dibuka manggisnya, kemudian oh manggis 5, oh manggis 6, oh manggis 7. Tahu kan Pak ya yang tebak buah manggis ya? Nggak tahu di sini ada buah manggis nggak? Ini kayaknya nggak nyambung ceritanya nih. Ada buah manggis ya? Nah kalau dilihat berapa apa kembangnya di bawah itu, oh sekian berarti ada 5 nih anunya manggisnya yang bisa biji manggisnya. Nah kalau di zaman itu malah bukan manggis yang dibelah, tapi naudzubillah manusia. Saking luar biasanya kejahiliahan mereka ketika itu. Bahkan Sayyidina Umar pernah anaknya sendiri, karena anaknya perempuan, dalam riwayat itu diceritakan anaknya kemudian dibunuh oleh Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar kadang-kadang beliau ketika sudah masuk Islam beliau menangis, kemudian beliau ketawa. Kenapa menangis? Kenapa ketawa? Beliau menangis betapa bodohnya ketika beliau masih jahiliyah. Beliau melakukan banyak kemaksiatan, beliau menyakiti orang, menyesal beliau. Tapi beliau ketawa. Kenapa? Karena di masa jahiliyah berdoa kepada patung, patungnya terbuat dari kue. Begitu perutnya lapar, dimakanin patungnya. Di sini nggak ada ya. Dibikin patung, kemudian patungnya malah dimakan. Nggak ada kan ya? Nah, karena ajaran Islam kalau kita pelihara betul, insya Allah menjaga kehormatan manusia. Ada ajaran agama yang lain saya nggak perlu sebutkan. Itu kalau kita buka di internet itu Pak, ada cara pengobatannya itu dengan kotoran sapi itu dilumurin, obat anti covid katanya. Obat anti covid dilumurin badannya dengan kotoran sapi. Bahkan kemudian mereka mandi di sungai, sungainya besar, berkumpul jutaan orang di sana. Akhirnya covidnya malah tambah banyak, karena orang yang kena covid juga masuk ke sana dan kemudian mereka menyebarkan di dalam kerumunan tadi. Nah ini yang ketika sesuatu yang tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Kalau agama Islam ini fitratullah fatarannas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Fitrahnya Allah ini diberikan kepada manusia, diberikan fitrah itu yang Allah gariskan fitrah itu sesuai dengan bagaimana manusia itu secara alamiah menerima fitrah itu. Jadi
Wa hadzal hilful ruh hilfu al-hilfu ini kata beliau, perjanjian ini ruhnya adalah tunafil himyah al-jahiliyah, yaitu menghilangkan semangat-semangat jahiliyah. Wa yuqalu fi sababi hadzal hilf, ada juga yang mengatakan sebab dari adanya perjanjian ini adalah inna rajulan min Zubaid qadima Makkah bibida'ah washtaraha minhul As ibni Wa'il As-Sahimi. Jadi ada juga yang mengatakan sebabnya perjanjian ini adalah suatu ketika ada seorang laki-laki dari Zubaid datang dari luar kota, maksudnya nih, datang ke Mekah. Dia ini rupanya mengadakan perjanjian jual beli dengan seseorang di Mekah yang namanya Al-As bin Wa'il As-Sahimi. Wa habusa anhu haqqahu. Ternyata orang ini enggak mau membayar haknya tadi, Pak. Orang Mekah ini kemudian tidak mau membayar haknya, maka kemudian diajukan atau dilaporkan hal ini kepada orang Mekah yang lainnya, sehingga kemudian mereka bersatu untuk membuat perjanjian supaya melindungi hak-hak orang yang dizolimi tadi. Jadi ketika dia dilaporkan tadi, maka kemudian waqala, waktu itu Az-Zubair bin Abdul Muttalib, ini anaknya Abdul Muttalib, dia mengatakan, apa katanya di sini? Ma lihada matruk. Kenapa orang ini? Kalau orang ini ditinggalkan, kenapa orang ini enggak dipenuhi haknya? Hatta istama'a alladziina madha dzakarahum fi hilful fudul. Maka kemudian orang-orang yang mendengar aduan ini, mereka kemudian berkumpul untuk mendatangi kenapa terjadi teriakan seperti ini. Ternyata orang ini faqamu ilal As ibni Wa'il. Maka kemudian mereka semuanya berkumpul mendatangi yang namanya Al-As bin Wa'il tadi. Al-As bin Wa'il ini kemudian fantaza'u minhu haqqo Zubaid. Maka kemudian mereka ambil haknya Zubaid tadi ba'dama abramul hilf, ketika sudah ada perjanjian. Jadi memang baginda Rasul SAW menyaksikan perjanjian ini, dan ini adalah perjanjian yang dibanggakan oleh baginda Rasul SAW ketika beliau masih berumur 15 tahun. Jadi masih kecil, masih belum seberapa usia beliau, masih sangat muda, tapi beliau kemudian menikmati masa muda beliau ini dengan didikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagian berikutnya hayatul qadah. Walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam amalan muayyan fi awwali syababihi illa anna riwayat tuwalati annahu kana yar'a ghanaman ra'aha fi Bani Sa'ad. Beliau ini kalau berdasarkan catatan sejarah ketika masih kecil tidak banyak catatan sejarahnya, Pak. Cuman ada catatan sejarahnya beliau ini walam yakun lahu sallallahu alaihi wasallam amilan muayyan. Jadi tidak ada kerjaan khusus Nabi waktu usia, misalnya usia kerja, usia masih remaja itu, beliau tidak punya pekerjaan khusus, kecuali disebutkan ketika beliau masih mudanya itu fi syabab awwali sababihi, masih awal-awal masa mudanya, dalam riwayat disebutkan beliau yar'a ghanaman, memelihara kambing. Ini sebentar lagi mau Idul Adha. Idul Adha berapa lama lagi, Pak? Sebulan lagi ya. Sudah berapa kira-kira nih mau disembelih? Panitia sudah terbentuk ya, Ustaz Ismail? Sudah ya? Berapa kambing rencananya? Berapa sapi? Oh 2. Oh dari tadi 2 terus nih, sini 2.
Alphardnya 2, sapinya 2. Ini jangan-jangan pendukung nomor 2 nanti nih. Jadi sapi, kambing itu merupakan yang digembalakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik karena nabi-nabi itu rata-rata mereka biasa memelihara kambing. Kira-kira ada tahu anunya nggak Pak? Ada yang tahu sebabnya nggak Pak? Kenapa nabi-nabi itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya Nabi Muhammad, tapi nabi-nabi yang lain. Dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disuruh memelihara kambing. Kenapa kira-kira Pak? Pernah nggak dapat teka-teki? Penyesalan apa yang terjadinya duluan katanya? Kan biasanya kalau orang menyesal kan belakangan kan Pak. Aduh nyesal aku. Nah itu belakangan. Tapi ada yang nyesalnya duluan. Apa kira-kira Pak? Nyesal duluan karena diseruduk sama kambing. Tuh. Jadi kalau kita jalan, aku tadi nyesal duluan katanya. Kenapa? Diseruduk kambing. Jadi kalau menyesal itu biasanya belakangan, tapi ada menyesal duluan yaitu ketika orang diseruduk kambing. Ternyata tidak mudah katanya. Saya juga belum pernah coba nih ya. Menggembala kambing. Tapi tidak mudah ketika kita ingin mengembala kambing itu. Apalagi sekian banyak kambingnya. Belum lagi ada yang hilang. Belum lagi ada yang mungkin saling adu domba satu dengan yang lain. Kan kambing itu suka beradu istilahnya itu, tanduknya. Nah, beradu tanduk. Apalagi kalau rusa itu ya, beradu tanduknya. Sehingga kadang-kadang kalau beradu itu bisa sampai luar biasa tuh kalau sudah ini kan, saling beradu itu kayak keras betul ininya, tandukannya itu. Kalau dari tubuh kambing itu Pak yang punya atau rusa itu ya, kira-kira bagian tubuh mana yang paling penting dari tubuh binatang misalnya seperti rusa itu? Bagian tubuh mana yang paling penting Pak kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kalau ada kambing yang punya tanduk itu, untuk mempertahankan dirinya, kira-kira bagian tubuh mana yang dianggapnya paling kuat dan menentukan? Ada yang tahu nggak kira-kira? Tanduknya. Ada yang lain nggak? Tanduk betul juga tuh, karena kalau dia mau mempertahankan diri, ditanduknya orang aja ditanduknya Pak, apalagi yang lain, karena bagian yang paling kuat tuh kayaknya tanduknya. Tapi ternyata bukan Pak, karena ada ceritanya, katanya suatu hari ketika dia lagi bercermin di atas sungai, kelihatan, wih bagus betul tandukku ini, kuat tanduknya ini, berarti ini yang paling harus kujaga. Ternyata begitu dia sudah hendak minum, datang harimau mau menerkam. Apa yang dia lakukan? Apakah dia tanduk harimau itu Pak? Enggak. Apa yang dia lakukan? Lari dia terbirit-birit. Begitu dia selamat, baru dia berpikir bahwa ternyata yang paling kuat, yang paling penting dari tubuhnya dia itu bukan yang di atas kepalanya ini, tapi apa Pak? Kakinya. Biarpun dia punya tanduk yang kuat, kalau kakinya tidak kuat berlari, tidak kuat dia menghantamkan memposisikan kakinya ini, akan mati dia. Jadi ternyata ketika kita kadang-kadang memandang sesuatu itu, kita melihat sesuatu yang di atas yang lebih penting. Ya kan Pak, kadang-kadang kalau lihat tanduknya, wah ini yang paling kuat ini.
Percuma dia punya tanduk kalau seandainya dia nggak punya kaki. Ada nggak Pak lihat kambing punya tanduk nggak punya kaki? Nggak berdaya dia. Mau nanduk orang pun juga dia harus punya kaki yang kuat. Sehingga dengan kaki itulah dia mempertahankan dirinya. Nah padahal kaki letaknya di mana Pak? Di bawah. Bukan di atas, bukan di tempat yang dimuliakan. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan ini banyak hal-hal yang membuat kita sebenarnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pelajaran-pelajaran dalam kehidupan dari binatang, dari tumbuhan, dari orang sesuatu yang ada di sekitar kita. Jadi hilful fudul ini disaksikan langsung oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan merupakan perjanjian yang membuat kota Mekah menjadi lebih kondusif. Kalau ada orang yang merasa dizolimi, maka kemudian mereka mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau seandainya tidak dilakukan seperti ini, maka kacau balau kondisi Mekah, tambah kacau balau lagi kondisi Mekah ketika itu. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diantaranya beliau ro'aha fi Bani Sa'ad. Beliau memelihara kambing di tempatnya Bani Sa'ad. Wa fi Makkah li ahliha. Dan di Mekah juga beliau juga bekerja untuk orang lain, untuk orang Makkah ketika itu juga memelihara kambing. Nah kemudian wafil khamisah wal ishrin. Nah juga pada usia 25 tahun juga beliau sampai usia beliau 25 tahun ketika itu. Jadi salah satu pembelajaran yang bisa kita tangkap dari perjanjian di zaman jahiliyah ini adalah, kata para ulama sirah, orang jahiliyah saja itu menolak kezoliman Pak, karena mereka punya fitrah. Seharusnya kaum muslimin itu lebih pantas lagi menolak kezoliman tadi, tapi dengan sebab atau dengan landasan yang lebih kuat, yaitu dengan akidah. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Berbuat adillah kalian, karena berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Ini yang hikmah yang disampaikan oleh para ulama terkait dengan bagaimana perjanjian hilful fudul tadi. Nah yang kedua, dalam hilful fudul ini kita melihat bahwa ternyata sikap dari orang jahiliyah Pak, yang mereka itu dalam kehidupan mereka betul-betul seakan-akan kita menganggap semuanya jelek. Tapi ternyata dari kejelekan mereka di zaman jahiliyah itu masih tersimpan mutiara dalam hati mereka. Mereka masih mempertimbangkan tentang keadilan. Hati nurani mereka itu masih ada rasa memikirkan kondisi sekelilingnya. Jadi sebagaimana parahnya orang jahiliyah, itu mereka masih memikirkan bagaimana berbuat adil kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi meskipun tatanan sosial masyarakat ketika itu sudah sedemikian parah, tapi ada budi pekerti yang luhur di dalam hati mereka masing-masing. Padahal di situ ada berhala, perzinahan, kemudian riba. Bahkan mereka riba itu Pak, orang jahiliyah, karena mereka merasa pakaiannya ini kotor hasil dari riba, naudzubillah, maka kemudian ketika mereka tawaf, mereka telanjang Pak.
Karena kalau seandainya mereka pakai pakaian ini, pakaiannya riba katanya nih. Jadi mereka bertelanjang. Nah, ini yang terjadi di zaman jahiliyah. Tapi di antara sikap buruk mereka itu, mereka masih mempunyai harga diri. Mereka nggak suka dengan kezoliman, dan mereka tidak mau mendiamkan sesuatu terjadi kezoliman di hadapan mereka. Dan ini sebenarnya modal sosial yang paling besar dalam kehidupan kita, Pak, sebagai makhluk sosial. Jadi kalau Rasul SAW itu dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq. Sesungguhnya saya ini, kata baginda Rasul, diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, kalau kita memperhatikan tentang akhlak ini, Pak, kita kan kadang-kadang melihat budaya orang luar itu kita anggap jelek, budaya barat misalnya, atau budaya orang Jepang misalnya. Masa orang Jepang itu dulu menjajah kita. Tapi mereka ternyata punya nilai-nilai luhur dalam kehidupan mereka, Pak. Jadi saya pernah waktu ada perjalanan ke Jepang, dikasih tahu sama teman orang kedutaan. Jadi kata dia, salah satu kelebihan orang Jepang, Pak, itu mereka berani mengatakan atau menegur orang yang salah kalau seandainya kesalahannya itu bisa mengganggu masyarakat yang ada di situ. Oh gitu ya, Bu? Iya, dia bilang. Tidak lama habis dia mengatakan seperti ini, Pak, ada orang di depan saya itu dia main HP. Dia main HP, kemudian dia ambil ada mungkin video WA atau apa gitu yang nyaring suaranya, ditegur sama orang Jepang. Dia bilang, jangan ribut, mengganggu yang lain. Nah, kita kan kadang-kadang cuek, Pak. Kita kadang-kadang segan menegur orang yang kalau seandainya orang itu dibiarkan akan mengganggu ketertiban orang lainnya. Di masyarakat Jepang mereka sangat menjaga, Pak, kepentingan umum tadi. Jadi kalau ada orang yang misalnya mengantri, yang lain ngantri, tiba-tiba dia nyerobot, itu marah betul yang lainnya. Jadi mereka yang namanya budaya antri, pernah kemarin terjadi tsunami di Jepang. Meskipun mereka sedang perlu makanan, meskipun mereka sedang terjadi bencana, tapi mereka antri rapi, mereka antrinya. Kalau kita gimana, Pak, ketika terjadi gempa? Kemarin kalau nggak salah ada gempa di pulau mana gitu, baru mau dibawa bantuan menuju ke tempat tujuannya, itu tengah jalan sudah dirampok sama yang lain. Kami juga perlu di sini. Padahal ini tim Badan Penanggulangan Bencana itu sudah punya petanya. Di sini lebih memerlukan, di sini masih sedikit ada bisa nunggu, di sini perlu lebih banyak, di sini begini, ada pemetaannya. Tapi karena dicegat di tengah jalan, akhirnya nggak merata. Ini kadang-kadang kita melihat bahwa sikap orang Indonesia kadang-kadang juga perlu kita perbaiki dalam hal tertentu. Ketika lebih mementingkan kepentingan diri sendiri, ketika ada orang lain yang lebih memerlukan. Kemudian hal yang ketiga yang kita bisa dapatkan pembelajarannya dalam kisah ini adalah bagaimana kemuliaan baginda Rasul SAW dan keluarganya ketika terjadi perjanjian dan terjadi peperangan. Jadi beliau ini bukan orang sembarangan, Pak. Beliau ini bukan orang sembarangan, tokoh juru kuncinya Ka'bah. Jadi memang di zaman itu memang ada juru kuncinya, Pak. Enggak seperti sekarang ini ada WA atau SMS. Dulu ada fotokopian, Pak. Masih ingat nggak? Siapa namanya itu saya lupa. Juru kunci makamnya Rasulullah. Juru kunci makam Rasulullah bermimpi bertemu Rasulullah. Ujungnya apa, Pak? Barang siapa yang sudah mendapatkan ini tidak difotokopi, maka akan mendapatkan kecelakaan atau nasib buruk.
seperti Ali Buto digantung oleh siapa namanya musuhnya, karena ketika mendapatkan wahyu perintah ini dia tidak memotokopi. Saya bilang ini jangan-jangan dari tukang fotokopi nih zaman itu ya. Masih ingat nggak Pak? Ini ada yang tahu nggak zaman itu? Nggak tahu di Berau ada nggak ya? Kalau di Samarinda ada itu. Ketika kita dibagikan selebaran yang katanya ada juru kunci makamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal setahu saya nggak ada istilahnya juru kunci makam Rasulullah. Nah kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kakek beliau ini adalah orang yang memegang kuncinya Ka'bah. Dan di sini kelihatan sekali bagaimana kehormatan dan kemuliaan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarga beliau. Nah ini merupakan pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang berikutnya adalah bahwa Islam itu membenarkan upaya pembelaan bagi orang yang terzolimi. Makanya kata baginda Rasul tadi, kalau seandainya perjanjian itu dilaksanakan di kala Islam sudah ada, artinya beliau sudah menerima wahyu, maka aku akan ikut perjanjian itu. Nah ini kata baginda Rasul, unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat zolim atau yang dizolimi. Sahabat bingung mungkin sebagian. Ya Rasul, kalau yang namanya dizolimi ya wajar kita tolong. Tapi kalau yang menzolimi, bagaimana kita nolongnya? Ya kita buat supaya dia jangan menzolimi orang lain. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Jadi tolong saudaramu, apakah dia dizolimi atau menzolimi. Ini udah Isya ya? Kayaknya lebih cepat daripada jadwal. 2 menit. Jadi kata baginda Rasul, hendaklah engkau mencegah orang itu berbuat zolim. Nah jamaah rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita sudah sampai kepada usia baginda Rasul 15 tahun sampai mendekati 25 tahun. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi, mudah-mudahan kajian kita ini, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita semua berkat dari kita memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan syafaat kepada kita semua yang hadir dalam majelis ini dan yang juga nonton di YouTube channel Ustadz Ismail, subscribe dan like dan subscribe. Subscribe-nya nulisnya gini, SAP. Jadi subscribe channel YouTube-nya Ustadz Ismail. Mudah-mudahan itu membawa berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.